Astagfirullahaladzim. Mas Evi, dia selalu ingin bantu saya merdekakan negara saya gitu. Bantu saya mau negaraku merdeka. Saya mau anak cucu saya itu bahagia gitu Mas Evi. Jadi teman-teman, Bapak ini tahu negara ini memang sudah merdeka menurut tulisan, tapi secara kenyataan Bapak ini merasa negara ini belum merdeka Mas Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mr. X, dan di sini saya ditemani oleh Mas Evi. Bagaimana kabarnya Mas Evi? Alhamdulillah sehat Mr. ini. Ya, alhamdulillah Mas Evi sehat, dan alhamdulillah saya juga di sini sehat, dan mudah-mudahan kalian semua yang di rumah yang sedang menonton video saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan segala urusannya. Allahumma amin. Ya, teman-teman, ini saya di sini di lokasi penebangan, dan lokasi penebangan ini cukup tragis ya. Jadi sering terdengar suara ketukan bambu dan teriakan orang gitu. Tapi ketika ditelusuri itu nggak ada orang satupun gitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan warga di sini. Ini baru saja penebangan, cuman yang kecil-kecil kayak gini ini nggak dipakai. Ini mungkin yang besar nanti akan diambil. Kalau yang kecil-kecil kayak gini mungkin nanti akan dipakai oleh warga buat kayu bakar. Dengar sesuatu nggak Mas Evi? Iya Mr. Kayak orang menggerem, tapi kayak mengaji gitu ya Mas Evi ya. Padahal ini baru jam berapa ya gitu ya Mas Evi ya. Juga di sini jauh dari musolahan. Jauh banget Mr. di sini Mr. Ya, harusnya itu nggak kedengeran, soalnya ini lokasinya itu sangat jauh gitu. Dari pedesaan aja lumayan jauh. Kita aja ke sini mobilnya kita titipkan ke warga, dan kita ke sini jalan kaki ya Mas Evi ya. Warga nggak ada yang berani mengantarkan kita ke sini malam hari teman-teman. Jadi terpaksa kita ke sini jalan kaki sama Mas Evi. Iya, saya juga merasakan di sini itu agak sedikit aneh. Kalau ini kayu yang ini udah lama Mas Evi, iya, sekitar 1 bulan. Ini sudah tidak diambil karena ada ketakutan, nggak tahu ketakutan kenapa. Mungkin ya namanya alam liar sih ya Mas Evi ya. Entah itu dari serangan hewan buas ataupun serangan makhluk gaib. Memang sedikit di alam liar itu sedikit lebih ganas dibanding di terowongan atau di rumah-rumah gitu. Apalagi kalau di makam itu menurut saya itu nggak ada astagfirullah. Tuh, denger kan? Jelas itu Mr. Iya, kayak orang tua zaman dahulu itu, kayak kalau apa memberikan ceramah ke anaknya atau gimana kan selalu bilang kayak gitu kan, bahasa Jawa. Ingkang kula tresnani itu sendiri kan. Nah, kayak gitu kan Mas Evi kan. Iya Mr. Arahnya dari sebelah sana ya Mas Evi ya. Iya Mr. Pegangannya di sebelah sana ya. Story. Itu kelihatan kayak ada nyala putih itu Mas Evi. Iya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Sini Mas Evi. Assalamualaikum.
Bapak? Bapak siapa ya, Pak? Punten. Bapak itu siapa? Astagfirullah. Lukanya cukup parah ini, Mas Evi. Sebelah sini, Mas Evi, sedikit berlubang. Bapak? Mengikat kepala itu, Mister. Nggak tahu ini. Bapak siapa? Boleh saya bertanya, Bapak? Dia kesakitan, Mas Evi. Lihat aja. Wajahnya itu kayak mengerang pucat kayak gitu, Mas Evi. Iya. Ini pasti waktu masih hidup dia itu sedikit kayak terluka gitu, Mas Evi. Cuman kayak ada sesuatu yang mengganjal gitu, Mas Evi. Assalamualaikum. Ada yang lain kan, Mister? Iya, Mas Evi. Itu kan di atas ya, Mas Evi. Itu kan naik ya, perbukitan. Itu di sana sekitar ada 5. Iya. Kayak gini juga. Dan mereka yang di sana itu sudah tidak bisa bergerak. Berapa orang teman Bapak yang ada di sini? Oh, dia 17, Mas Evi. Dia itu pemuda, Mas Evi. Bentar. Apakah rombongan Bapak yang memberikan suara-suara itu? Jadi gereman tadi itu yang pakai bahasa Jawa itu rombongan Bapak? Oh, Iya, Mister. iya, Mas Evi. Suara yang kayak kita pikir orang tua itu adalah teman-temannya dia. Bapak, kok Bapak membawa bambu penuh dengan darah itu kenapa, Pak? Tolong ceritakan ke saya, kenapa Bapak bisa seperti ini? Soalnya saya itu kayak sedikit bingung sih, Pak. Saya sedikit bingung kenapa kok ada hantu atau arwah seperti Bapak bisa seperti ini di sini gitu. Biasanya yang saya lihat itu arwah seperti Bapak itu lokasinya itu di dekat benteng. Ya. Ya kayak di Nusa Kambangan, kalau Mas Evi bisa ngelihat itu setiap jam 12 pasti ada sosok-sosok yang kayak gini. Tapi ini kok di tengah hutan kayak gini kok. Apa? Astagfirullah. Jadi gini, Mas Evi dan teman-teman ya yang ada di rumah. Jadi Bapak ini dan teman-temannya itu adalah pejuang ya. Pejuang tahun 42 gitu, Mas Evi. Ya. Dia itu kenapa di sini terus ketika dia meninggal dan teman-temannya dia itu tidak ditemukan gitu. Enggak ada orang yang ke sini. Jadi di sini itu dulu tidak ada jalan. Ini adalah tempat pelarian mereka karena mereka itu tertembak. Terus itu yang di atas darah siapa, Pak? Astagfirullah. Jadi astagfirullah, Mas Evi. Iya, Mister. Ingat pelajaran waktu SD enggak? Yang pelajaran tentang apa, Mister? Ya. Perjuangan nenek moyang kita. Iya. Waktu melawan penjajah dengan apa? Bambu runcing kan? Iya, Mister. Ini yang dilakukan ternyata benar, Mas Evi. Saya pikir itu kan hanya mitos. Kok senjata bisa dilawan dengan bambu runcing gitu kan? Iya. Mister. Ternyata perjuangannya itu sudah lama, enggak serentak tahun itu juga,
detik itu juga enggak, perjuangan dengan ini. Kenapa tidak memakai ini Pak? Kayak pisau, golok atau apa gitu. Oh, jadi gini Mas Evi, kenapa tidak memakai golok? Karena bambu runcing itu kalau dipegang ini dilempar bisa mengenai tepat sasaran gitu Mas Evi. Iya misal. Jadi kenapa Bapak di sini yang paling agresif bergerak dan memberikan suara? Kenapa? Oh, ada pesan yang mau disampaikan. Untuk apa? Ya, silakan. Astaga. Apa itu Mister? Saya nggak tahu Mas Evi, nanti kita buka aja. Ya. Untuk keluarga Bapak. Saya nggak yakin keluarga Bapak masih hidup atau enggak. Ya kan udah lama banget ya. Iya. Terus untuk siapa? Keturunannya? Baiklah. Baik. Oke. Ini sudah saya pegang. Tapi kenapa yang saya rasa Bapak itu masih nggak tenang, Pak? Kenapa Mas Evi? Itu ada suara di sebelah sana Mister tadi Mister. Oh, itu suara dari atas bukit Mas Evi. Karena ini di bawah, jadi suaranya itu agak mengeliling kayak menggema, berkeliling Mas Evi. Kalau nggak bisa memantau suara nanti Mas Evi bisa tersesat. Oh iya. Astagfirullah. Pak, kenapa Pak? Kenapa Bapak raut wajahnya masih tetap sedih Pak? Astagfirullahaladzim. Mas Evi, Iya Mister, kenapa? dia selalu ingin bantu saya merdekakan negara saya gitu. Bantu saya mau negaraku merdeka. Saya mau anak cucu saya itu bahagia gitu Mas Evi. Pak, ini negara kita itu sudah merdeka Pak. Bapak yang tenang. Astaga. Ya Allah. Jadi teman-teman, Bapak ini tahu negara ini memang sudah merdeka menurut tulisan, tapi secara kenyataan Bapak ini merasa negara ini belum merdeka Mas Evi. Belum merdeka Mister. Iya, karena sesama warga negara aja masih sering bermusuhan Mas Evi. Terus dia bercerita banyak anak-anak yang masih kelaparan Mas Evi. Iya Mister. Ya Allah, jadi maksud Bapak memerdekakan mereka itu yang damai, yang makmur. Astagfirullahaladzim. Sungguh mulia sekali ya Mas Evi ya, Iya Mister. perjuangan Bapak ini hingga merengek kesakitan seperti ini. Ya Allah, Benar-benar pejuang ya Mister. iya. Mudah-mudahan kelak ketika hari kiamat kami doakan mudah-mudahan Bapak masuk surga ya Pak. Amin amin amin. Amin ya Bang. Amin. Tolong cepat sampaikan ini ke keluarga karena keluarga Bapak sangat membutuhkannya. Saya akan coba usahakan ya mencarikan ini ya nama Bapak
Siapa? Astaga. Ya Pak. Ya. Ya, sepertinya saya sedikit tahu siapa Bapak, dan saya juga suka membaca sejarah-sejarah, jadi saya sedikit tahu tentang Bapak. Makasih ya Pak. Dan apa? Jadi setiap tahun, jadi Mas Sevi, Iya, Mister. Bapak ini setiap tahun akan selalu ada di sini untuk mengenang kematiannya. Jadi Bapak ini meninggal awal bulan Agustus, Mas Sevi. Oh, awal Agustus. Iya, jadi dan rombongannya, jadi dia itu akan selalu kesini lagi setiap awal Agustus, atau enggak semesti Agustus sih, yang jelas itu dia itu perhitungannya kejawen, Mas Sevi. Jadi setiap bulan Suro dia akan selalu ada di sini gitu. Karena ini bulan Agustus bertepatan dengan bulan Suro juga atau 1 Muharram. Jadi Bapak ini selalu wujudkan dirinya di sini gitu. Ya udah Pak, Bapak pergi yang tenang ya. Karena ketika Bapak selalu berada di sini, nanti akan membuat takut orang, apalagi Bapak memberikan suara-suara yang tidak ada wujudnya. Dan teman-teman Bapak ya, tolong sampaikan ke teman-teman Bapak ya, ini negara meskipun anggapan Bapak itu belum merdeka, ya ini udah lebih baik Pak. Tidak ada pertumpahan darah Pak. Ya, betul itu, Pak. Ya. J, monggo. J, Bapak. J, astagfirullahaladzim. J. Jadi dia itu, Mas Sevi, selain membunuh penjajah juga membunuh sahabatnya, Mas Sevi. J, monggo. Alhamdulillah. Jadi tadi astagfirullah, saya sila di sini Mas Sevi. Jadi tadi itu dia bercerita sebelum pergi, dia membunuh sahabatnya karena sahabatnya itu berkomplot gitu, Mas Sevi, dengan ya penjajah itu, Mas Sevi. Iya, kita nggak akan sebut penjajahnya siapa, toh kalian juga tahu sendiri, karena saya juga nggak mau mengungkit-ungkit masa lalu ya, karena masa lalu mungkin nenek moyang kita itu sangat menyedihkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak banyak darah, Mas Sevi. Saya juga nggak tahu, Mas Sevi. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Uang, Mas Sevi. Uang. Uang apa itu, Mister? Bentar. Ini uang dari zaman Jepang, Mas Sevi. Uang zaman Jepang, Mister? Iya, Mas Sevi. Lihat deh, Mas Sevi. Oh, iya, Mister. Ya kan? Iya, Mister. Ya, teman-teman. Mungkin tadi Bapak bilang kan harus segera sampaikan ke keluarganya karena mungkin keluarganya membutuhkan uang ini, Mas Sevi. Kayaknya saya pernah ini deh, Mas Sevi, waktu saya belajar sejarah di sekolah. Ini kayak uang tahun 1940-an gitu, Mas Sevi. Lama banget ya, Mister. Iya, mungkin kalau ini dimuseumkan, nggak tahu ya, kita nggak boleh menjual kayak gini ya, Mas Sevi ya. Iya, Mister. Betul. Iya, jadi ini itu lebih baik kita akan cari keluarganya itu siapa dan cucu-cucunya siapa, kita akan serahkan ini
dan saya sudah mengantongi nama dari ini. Nanti kan kita bisa telusuri dari sejarah di Google, kita temukan dia ya Mas Evi ya. Siap, Ustaz. Iya, jadi teman-teman, saya mohon dukungan dari kalian, tolong saling jaga negara ini hidup damai, jangan saling bermusuhan antar saudara. Karena apa? Ketika kita bermusuhan sesama saudara kita, itu adalah hal yang buruk. Karena apa? Penjajah aja berjuang untuk mengambil negara kita, dan pemuda-pemuda atau bapak-bapak yang berjuang untuk melawan penjajah aja mereka berjuang mati-matian. Jadi saya harap kita yang sudah menikmati ini jangan bermusuhan dengan saudara kita atau sesama pencinta negeri ini ya. Bangunlah negeri ini menjadi negeri yang lebih baik ya, sebisa kita, semampu kita. Ya Mas Evi ya? Iya, Ustaz. Iya, jadi saya akan tutup ini dulu. Nanti kita akan bergegas mencari tahu alamat keluarganya di mana. Kalau di luar kota mungkin akan kita telusuri, kita kirim. Soalnya kalau keluar kota itu rutenya sangat ini ya Mas Evi ya. Jadi teman-teman, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saling jaga, saling lindungi ya. Ayo Mas Evi, kita balik. Ya, saya pamit teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.